Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan memisahkan dirinya dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit, setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 17 sampai 23.
Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perutusan umat beriman. Dalam hidup sehari-hari, kita sering mengalami perpisahan. Anak berangkat merantau, orang tua pulang kampung, sahabat pindah kerja, atau pemimpin yang pensiun. Perpisahan selalu membawa dua rasa sekaligus. Sedih karena ditinggalkan, tetapi juga harapan karena ada tugas baru yang harus dijalani. Hari raya kenaikan Tuhan
juga berbicara tentang perpisahan, tetapi bukan perpisahan biasa. Yesus tidak pergi untuk meninggalkan kita, melainkan untuk mempercayakan dunia kepada kita. Saudara terkasih, banyak orang Katolik masih berpikir bahwa tugas pewartaan hanya milik pastor, frater, bruder, biarawan, biarawati, atau katekis. Padahal dalam hidup nyata, justru umat awamlah yang setiap hari berada di medan misi, di kantor, sekolah, pasar, rumah tangga, dan masyarakat. Cara kita bekerja jujur, memperlakukan orang dengan hormat, menolak korupsi kecil, setia dalam keluarga, itu semua adalah kesaksian iman. Sering kita merasa kecil dan tidak mampu. Saya bukan orang suci, atau saya tidak pandai bicara soal agama. Namun para rasul juga sederhana dan takut. Kenaikan Tuhan mengingatkan bahwa gereja tidak ditinggalkan sendirian. Kita diutus bukan karena hebat, tetapi karena dipercaya. Dunia membutuhkan kesaksian iman yang nyata, bukan hanya kata-kata. Saudara terkasih, dalam Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 1 sampai 11, Yesus yang bangkit terangkat ke surga setelah berjanji bahwa para murid akan menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Para murid awalnya masih berpikir tentang pemulihan kerajaan Israel, suatu harapan politis. Namun Yesus mengalihkan fokus mereka kepada misi universal. Dua malaikat juga menegur, jangan hanya berdiri menatap ke langit. Artinya, iman bukan pelarian dari dunia, melainkan dorongan untuk kembali ke dunia membawa kabar keselamatan. Dalam surat Efesus bab 1 ayat 17-23 menegaskan bahwa Kristus yang naik ke surga kini dimuliakan sebagai kepala gereja dan Tuhan atas segala sesuatu. Kuasa kebangkitan yang sama bekerja dalam diri orang beriman. Gereja bukan organisasi biasa, melainkan tubuh mistik Kristus yang hidup di dunia. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perutusan ini disertai 3 hal penting: kuasa Kristus, tugas membaptis dan mengajar, serta janji penyertaannya sampai akhir zaman. Jadi, kenaikan bukan akhir kisah Yesus, melainkan awal misi gereja. Saudara-saudari terkasih, kita umat beriman dipanggil untuk menjalankan perutusan ini secara nyata. Mulailah dari keluarga, orang tua mewartakan iman bukan terutama dengan nasihat panjang, tetapi dengan teladan. Berdoa bersama, memaafkan, setia dan jujur. Anak belajar iman dari apa yang dilihat setiap hari. Di tempat kerja atau sekolah. Sebagai murid Kristus, berarti kita harus bekerja dengan integritas,
tidak ikut gosip yang merusak, tidak menyuap atau menerima suap, serta berani membela yang lemah. Kesaksian seperti ini sering lebih kuat daripada khotbah. Di tengah masyarakat dan media sosial, gunakan kata-kata yang membangun, bukan menyebarkan kebencian atau hoaks. Bagikanlah pesan harapan, doa, atau kebaikan sederhana juga adalah bagian dari pewartaan. Tanamkan keberanian dalam diri untuk terlibat dalam kehidupan gereja, lingkungan atau wilayah rohani, partisipasi dalam KOR, petugas liturgi, pelayanan sosial, katekese, atau kegiatan orang muda. Gereja hidup karena umatnya mau ambil bagian dalam misi dan pelayanan gereja. Akhirnya, ingatlah janji Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa. Kita tidak diutus sendirian. Roh Kudus memberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian. Jika setiap orang Katolik menjalankan perutusan kecilnya dengan setia, dunia perlahan berubah. Kenaikan Tuhan bukan alasan untuk menatap langit, tetapi undangan untuk melangkah ke bumi membawa kasih Kristus kepada semua orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.